Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وإلى النار. معاشر المسلمين ومعاشر المسلمات إخوة الإيمان أعزني الله وإياكم أجمعين. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Jalla wa Ala, yang mana pada detik ini lagi dan lagi Allah memberikan kenikmatan-kenikmatannya kepada kita, kenikmatan-kenikmatan yang berupa-rupa, kenikmatan-kenikmatan yang beraneka ragam yang Allah adakan di dalam diri kita. Karena kalau kita mau melihat kenikmatan-kenikmatan yang memang Allah adakan dalam anggota badan kita, satu anggota badan saja sudah beraneka ragam kenikmatan yang telah Allah adakan, Allah berikan kepada diri kita. Maka memang banyak sekali kenikmatan-kenikmatan yang berupa-rupa Allah berikan ke dalam diri kita, sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut, baik kenikmatan kesehatan, kenikmatan kemauan, kenikmatan kemudahan, sehingga dengan kenikmatan tersebut kita bisa berjumpa kembali, kita bisa berkumpul kembali. Semoga rangkaian kegiatan ini nantinya mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin
hadirin wal hadirat, a'azzani Allahu wa iyyakum ajma'in. Ketika ada seseorang yang mana mendapati sesuatu yang dia cintai, wabil khusus sesuatu yang dia sukai tadi memberikan banyak manfaat kepadanya, entah perkara tersebut itu benar ataupun tidak, biasanya kalau sudah dia cintai, biasanya kalau sudah memberikan banyak manfaat kepada dirinya, biasanya kita akan susah untuk meninggalkan perkara tersebut. Kenapa? Karena perkara tersebut memang sudah kita cintai, cocok dengan hawa nafsu yang kita miliki. Apalagi sampai perkara tersebut memberikan banyak manfaat kepada diri kita. Maka inilah terkadang yang menjadikan kita semua susah untuk meninggalkan perkara tersebut, walaupun perkara tersebut sejatinya ialah kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Susah untuk meninggalkan. Kenapa? Karena enak, karena kita cocok, karena perkara itu memberikan manfaat kepada diri kita. Maka wajarlah inilah yang menjadi penghalang. Hada mani', ini menjadi penghalang yang akan menjadikan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang sudah tadi memberikan banyak faedah, banyak manfaat kepada dirinya, akan berpikir berulang-ulang, waduh, kalau saya tinggalkan perkara ini, bagaimanakah saya nanti? Kalau saya meninggalkan perkara ini, bagaimana nanti? Itu akan terulang-ulang dalam pikirannya. Inilah yang menjadi momok, menjadi benteng, menjadi satir, penghalang buat diri kita untuk bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari kemaksiatan yang telah kita lakukan. Tetapi kalau kita semua misalkan memang meninggalkan perkara yang kita sayangi tadi, yang kita cocoki tadi, yang memberikan manfaat kepada kita, tetapi kita memang benar meninggalkan perkara tersebut yang berupa kemaksiatan kita kepada Allah lillahi ta'ala, memang murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan janji kepada orang-orang tersebut, memberikan perkara yang lebih baik dari yang mereka miliki. Itu adalah janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janji Rasulullah bagi orang-orang yang memang mau meninggalkan sesuatu yang memang dia cintai, memberikan manfaat kepadanya, tetapi perkara ini adalah kemaksiatan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan meninggalkannya memang semata-mata karena Allah, maka Allah akan memberikan kebaikan lebih baik daripada yang mereka miliki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, pernah memberikan statement dalam hadis beliau, hadis riwayat Ahmad, hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, dan hadis ini pula sahahahu al-Imam Albani rahimahullahu taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Imam Albani rahimahullahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innaka lan tada'a syai'an lillahi azza wa jalla, sesungguhnya engkau tidaklah meninggalkan sesuatu lillahi azza wa jalla, memang murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi meninggalkan perkara tadi itu memang murni karena siapa? Allah.
Apa balasannya? Balasannya illa baddalakallahu bihi ma huwa khairun laka minhu. Allah Subhanahu wa taala akan mengganti apa yang lebih bagus dari yang telah ia tinggalkan. Allah Subhanahu wa taala akan mengganti yang lebih bagus, yang lebih baik dari apa yang mereka tinggalkan. Maka dari sini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa ala, hadis ini telah memberitahukan kepada kita semua, orang yang meninggalkan kemaksiatan walaupun memberikan manfaat kepadanya lillahi azza wa jal, karena memang murni karena Allah Subhanahu wa taala, bukan nyaman dengan kemaksiatannya. Contoh misalkan orang yang sudah menjadi bandar judi, misalkan begitu. Dengan dia bandar judi, tahu-tahu memang menghasilkan uangnya banyak. Maka kalau misalkan orang ini meninggalkan bandar judi tadi, meninggalkan judi yang mana memberikan manfaat, gampangnya mencari duit tadi, karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan lebih memberikan yang terbaik daripada yang dia miliki. Dan banyak yang lainnya. Kalau kita bisa melihat banyak di antara contoh orang yang dulunya misalkan kerja di suatu kerja di bank misalkan begitu, karena memang murni lillahi ta'ala, meninggalkan karena Allah mudahkan. Dan perlu diketahui bahwasanya memberikan yang terbaik itu bukan hanya berupa material. Ini yang perlu diketahui. Jangan berpikiran bahwasanya yang lebih baik itu hanya ukuran materi. Karena kalau hanya ukuran materi, maka kita akan salah mengartikan hadis tersebut. Bisa jadi memang dulunya ketika misalkan kita kerja di dalam suatu yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapatkan ketenangan, tidak mendapatkan kenyamanan, anak-anak kita pada sakit dan yang lainnya. Tetapi gara-gara kita meninggalkan perkara tersebut, kita semua jadi tenang, kita semua jadi nyaman, anak-anak jadi sehat, anak-anak jadi soleh dan solehah. Itulah yang lebih baik. Itu diantaranya. Walaupun memang banyak juga di antara cerita yang mana orang-orang meninggalkan karena Allah suatu perkara, Allah beri yang lebih baik yang berupa material. Banyak juga. Bahkan kalau kita melihat merujuk Mubarak, seorang yang dulunya tukang kebun saja, yang dulunya tukang kebun, disuruh jaga tukang kebun di situ hampir beberapa bulan. Ketika tuannya datang ke situ, memerintahkan untuk mengambilkan buah yang sudah matang, diambilkan satu buah dimakan masih mentah. Suruh ngambil lagi, diambil lagi masih mentah, sampai tiga kali. 3 kali disuruh ngambil buah yang sudah matang, tetapi tiga kalinya ketika ngambil masih mentah. Sehingga tuannya yang punya ini marah kepada siapa? Mubarak. Wahai Mubarak, engkau di sini hampir 3 bulanan. Apakah engkau tidak bisa membedakan mana yang matang, mana yang mentah, mana yang manis, mana yang kecut atau yang pahit? Maka di sini Mubarak mengatakan, wahai tuanku, sesungguhnya engkau telah memerintahkan kepadaku untuk menjaga kebun ini, bukan untuk makan buah dari kebun ini. Maka dari perintah tadi, saya nggak pernah mencicipi buah yang ada di kebun tersebut. Kenapa? Khaufan lillahi ta'ala. Memang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak pernah mencicipi. Kenapa? Karena takut kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah Ibnu Mubarak ini mau, alangkah gampangnya untuk makan. Nggak ada yang tahu. Yang punya kebunnya itu rumahnya juga jauh, nggak ada yang tahu. Kalau mau makan banyak pun nggak menjadi masalah bagi dia. Tetapi ketakutan dia kepada Allah membuat
mubarak, tidak mau makan buah tersebut. Sehingga apa yang terjadi? Ketakwaan yang dia miliki, meninggalkan yang haram memang karena Allah Ta'ala tadi. Allah bukan hanya memberikan buah dari kebun tadi, tetapi apa yang didapatkan mubarak? Mubarak mendapatkan anak dari yang punya kebun. Bukan hanya buahnya saja, tapi anak-anaknya, dan juga mendapatkan kebun yang dia tempati atau yang dia tunggu. Kita lihat, nggak mau makan buah karena takut kepada siapa? Allah. Tinggalkan buah tersebut. Tetapi Allah ganti dengan yang lebih baik. Kasih anak seorang hakim, dikasih juga kebunnya. Maka wajar mubarak yang dulunya hanya tukang kebun, gara-gara ketakwaannya Allah berikan harta yang melimpah. Maka di sini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, inilah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, Allah gantikan dengan yang lebih baik dari yang ia tinggalkan. Dan saya katakan tadi, itu bisa berupa material, harta, atau bisa berupa yang lainnya. Intinya Allah tidak akan menganu janjinya pasti tetap Allah akan tunaikan. Itulah janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan berjanji bagi orang-orang yang memang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, pastilah Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik dari yang ia tinggalkan. Maka dari sini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, hadis ini menjadi perhatian, pelajaran penting buat kita semua, agar kita semua jangan berkecil hati atau jangan bersusah hati ketika memang meninggalkan, punya niatan pingin meninggalkan kemaksiatan walaupun memberikan manfaat kepada diri kita. Kalaulah memang kita niatkan meninggalkan perkara tersebut murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah janji memberikan badalahu, ganti dari yang lebih baik. Kalau misalkan dulunya hanya 2 juta dikasih 3 juta mungkin. Yang dulunya anaknya sakit semua jadi sembuh. Yang dulunya kepalanya pusing terus jadi tidak pusing, dan yang lainnya. Intinya dari kita, niatan kita meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kuncinya. Kuncinya bukan karena siapa-siapa, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Meninggalkan perkara tersebut murni karena Allah, Allah janji akan menggantikan dengan yang lebih baik. Maka dari sini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita semua untuk bisa menjadi hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga takwa yang kita miliki akan memberikan kemudahan bagi kita semua untuk bisa melakukan semua perintah-perintahnya Allah dan juga meninggalkan semua larangan-larangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada 2 minggu yang lalu, karena minggu yang lalu kita libur kajian kita karena ada agenda daurah bersama para asatidz di Solo Pondok Imam Al-Bukhari, maka kita akan melanjutkan kajian kita yang mana masih bertema berkaitan dengan mengusap khauf atau mengusap sepatu. Pada minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu kita telah membahas bersama-sama berkaitan dengan khauf. Kapankah kita semua mengusap yang namanya khauf? Maka kita sudah kita bahas
Di antara para ulama mengatakan bahwasanya mengusap khauf itu memang dibolehkan. Baik dalam keadaan kita lagi safar atau kita semua lagi dalam keadaan mukim. Jadi mengusap khauf itu memang dibolehkan oleh para ulama baik dalam keadaan safar maupun keadaan mukim. Yang menjadi beda ialah kalaulah misalkan mengusap khauf tadi dalam keadaan mukim, maka waktunya hanya 1 hari 1 malam. Itu waktunya. Tetapi bagi orang-orang yang safar, maka waktunya 3 hari 3 malam. Orang yang safar lebih Allah beri kemudahan daripada orang yang mukim. Maka sejatinya pelajaran ini atau kajian tentang khauf ini masih dalam tema safar. Kenapa? Karena memang beda. Orang yang lagi safar itu hukumnya ketika mengusap khauf beda dengan orang yang lagi mukim. Jadi kalau memang mukim hanya 1 hari 1 malam, kalau orang yang lagi safar bisa 3 hari 3 malam. Selanjutnya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allahu Jalla wa Alam, telah kita bahas pula kapankah kita semua memulai atau mulai menghitung waktu dari mengusap khauf. Sudah kita bahas kemarin bahwasanya para ulama mengatakan mengusap khauf itu mulai kapan? Ketika hadas. Ketika batal misalkan begitu, ngusap itu baru mulainya. Jadi ketika batal tadi, pas ketika dia batalnya, misalkan wudunya misalkan jam 10, sudah pakai jam 10 itu sudah pakai khaufnya, tahu-tahu jam 11 batal, maka jam 11 itulah mulai apa? Dihitung waktunya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasannya mengusap khauf itu dimulai kapan berwudunya. Kalau tadi jam 10 mulainya, berarti jam 10 itulah dimulai apa? Hitungan waktunya. Pendapat yang terakhir mengatakan bahwasanya dimulai hitungan khauf tadi kapan orangnya mulai membasuh khaufnya. Jadi bukan batalnya, bukan kapan mulai wudunya, bukan, tetapi kapan membasuhnya. Contoh misalkan tadi yang wudunya jam 10, batal dia jam 11, tapi sampai jam 2 dia belum membasuh. Nah, ketika jam 2 tadi dia wudu membasuh, maka dari jam 2 itulah mulai dihitung. Berarti jam 2 sampai jam 2 besok baru itu waktunya. Bukan jam 10-nya awal wudunya atau jam 11-nya batalnya. Tetapi dihitung harinya kapan? Ketika pas mulai membasuh khaufnya atau sepatunya, baru mulai dihitung waktunya. Jadi jangan salah ya. Jadi pendapat yang memang tepat ialah pendapat yang terakhir. Dimulai kapan? Setelah membasuh dari batal. Bukan pas wudu awalnya, bukan, atau bukan ketika batalnya, juga bukan, tetapi pertama kali basuhnya. Ini pendapat yang memang kita anggap kuat. Jadi pendapat tentang waktunya ialah kapan? Pertama kali membasuh setelah batal. Selanjutnya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allahu Jalla wa Alam, dan pada minggu yang lalu kita juga telah membahas bersama-sama tentang diantara syarat-syarat untuk apa? Memakai khauf. Jadi syarat-syaratnya bolehnya kita menggunakan khauf memang ada syarat-syaratnya. Di antara syaratnya ialah bagaimana mengusap tadi itu dibolehkan kalau menggunakan sepatunya dalam keadaan suci. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya masih dalam waktu
waktunya. Boleh mengusap tapi dalam waktunya. Kalau memang orang mukim 1 hari 1 malam, kalau orang yang safar 3 hari 3 malam, itu syaratnya. Di luar waktunya maka tidak boleh mengusap khauf. Dan selanjutnya para ulama mengatakan bahwasanya sepatu tersebut harus menutupi mata kaki atau tempat wajibnya dibasuh ketika wudu. Jadi kalau sepatunya di bawah mata kaki misalkan begitu, maka tidak boleh untuk mengusap khauf. Kenapa? Karena kelihatan area yang mana wajib untuk dibasuh wudunya. Jadi sepatunya wajib di atas mata kaki. Selanjutnya, di antara ulama lain mengatakan bahwasanya bahan dari barang tersebut tidak boleh barang yang najis. Terbuat dari barang tersebut itu bukan barang yang najis. Kalau barangnya najis maka tidak sah untuk dibasuh. Ini di antara para ulama mengatakan di antara syaratnya. Ada yang lain pula ulama mengatakan bahwasannya barang tersebut jangan dari barang haram, baik hasil curian atau hasil gosopan. Walaupun kita katakan kemarin ini tidak menjadi ijma para ulama, tetapi pendapat Hanabilah mengatakan bahwasanya barang haram itu akan memberikan dampak kerusakan dari suatu ibadah. Selanjutnya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allahu Jalla wa Ala, pembahasan yang selanjutnya yang akan kita bahas pada malam hari ini berkaitan dengan hal-hal yang membatalkan mengusap sepatu. Jadi yang membatalkan mengusap sepatu itu apa? Jadi ada bab-bab atau perkara-perkara yang mana membatalkan membasuh sepatu. Perkara yang pertama ialah al-jinabah wa ghairuha mimma yujibul ghuslu, atau hadas, datangnya hadas besar. Datangnya hadas besar itu maka akan mewajibkan batalnya membasuh. Maksudnya kalau membasuh itu tidak dibolehkan lagi. Wajib kalau ingin berwudu wajib dilepaskan sepatunya. Contoh misalkan ada orang yang misalkan sudah menggunakan khauf jam 10 tadi, tahu-tahu jam 11 dia kedatangan hadas besar, baik melakukan hubungan suami istri, baik bermimpi sehingga keluar mani, dan yang lainnya. Maka kalau memang sudah mendatangkan hadas besar, mau nggak mau ketika jam 11 itu batal wudunya, pingin wudu, maka wajib melepas sepatunya. Kalau dia tidak melepas sepatunya ketika berwudu, maka tidak akan sah wudunya. Kenapa? Karena bab membasuh sepatu sudah batal dengan adanya hadas besar. Jadi hadas besar itu mewajibkan orang yang membasuh sepatu tadi wajib melepas sepatunya dan mencuci ketika berwudu. Ini perkara yang pertama. Jadi datangnya hadas besar akan membatalkan membasuh khauf, membasuh sepatu. Itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua yang akan membatalkan membasuh sepatu pula ialah nazul khauf, melepas sepatu. Jadi melepas sepatu itu akan membatalkan membasuh. Jadi kalau misalkan ada orang yang sudah menggunakan khauf, menggunakan sepatunya, tahu-tahu dia sengaja melepasnya atau enggak sengaja lepas sepatunya, otomatis Dia wajib mencuci kakinya.
tidak boleh lagi membasuh apa? Kakinya. Membasuh apa? Sepatunya tidak boleh. Kenapa? Karena sudah batal dengan lepasnya sepatunya. Jadi kalau sudah lepas sepatu, otomatis apa? Batal membasuh. Wajib dicuci kakinya. Maka kalau misalkan memang kita sudah niat menggunakan khauf tadi, maka jangan lepas sepatu. Kalau sudah dilepas sepatunya, otomatis kita tidak boleh membasuh lagi. Kecuali kita lepas sepatunya, kita wudu sebagaimana mestinya, pakai lagi baru boleh. Tetapi kalau kita sebelum membasuh kaki kita dengan melepas sepatu kita, maka tidak akan sah. Jadi harus apa? Karena sudah batal, mau nggak mau harus melakukan wudu sebagaimana mestinya. Ini terjadi biasanya kalau dalam keadaan safar ataupun dalam keadaan memang kalau di Indonesia masih aman. Tetapi kalau misalkan di daerah Arab, mereka semua itu kalau misalkan datang yang namanya musim dingin, maka akan sangat dingin. Maka wajar mereka semua menggunakan khauf. Kenapa? Biar hangat. Dan ketika wudu gampang, langsung diusap. Kalau kita kan beda. Kita biasanya nggak ada musim dingin. Dinginnya Indonesia itu biasa. Walaupun begitu tetap boleh menggunakan khauf. Bukan berarti boleh menggunakan khauf itu kalau di musim dingin tidak. Tetap boleh. Itu pembatal yang kedua. Pembatal kedua ialah melepas sepatu. Kalau sudah sepatunya dilepas, mau nggak mau ketika berwudu setelah batal wajib mencuci kaki. Perkara yang selanjutnya ialah inqida'u muddatil masah, atau habisnya waktu membasuhnya. Jadi ketika waktunya sudah habis berarti batal, nggak boleh lagi untuk membasuh. Contohnya tadi, misalkan jam 10 wudunya, batalnya jam 11, jam 2 baru mulai berwudu dan membasuhnya sampai jam 2 besok. Ketika sudah jam 2 lewat 1 menit atau 2 detik atau 4 detik, maka di luar itu maka tidak boleh membasuh lagi. Kenapa? Karena waktu membasuh itu sudah habis. Jadi ketika sudah habis waktu membasuhnya, berarti tidak boleh lagi kita membasuh. Itu batal. Harus mulai berwudu kembali sebagaimana wudu mestinya. Kalau sudah wudu sebagaimana mestinya, kita pakai khauf lagi, maka boleh membasuh lagi. Tapi kalau belum wudu sebagaimana mestinya dengan membasuh kaki kita, maka tidak sah. Kenapa? Karena waktunya sudah habis. Ini diantara 3 pembatal apa tadi? Pembatal membasuh. Jadi yang pertama apa tadi? Datangnya hadas besar. Yang kedua melepas sepatu. Dan yang ketiga ialah habis masanya. Jadi ketiga perkara tersebut inilah yang mana membatalkan membasuh sepatu. Selanjutnya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa ala, sudah masuk adzan belum nih? Sudah, adzan dulu aja berarti. Biar kita lanjutkan dan kita selesaikan kajian kita. Bagi yang bertugas kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah rabb hadhihi at-tabati at-tamah was-salati al-qa'imah ti Muhammadin al-wasilata wal-fadilah wa ba'su maqama mahmuda lillati wa'adta. Selanjutnya, ma'asyarul muslimin wa ma'asyirul muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Setelah kita mengetahui tentang pembatal-pembatal membasuh khuf ataupun sepatu, maka selanjutnya kita mengkaji bagaimanakah apabila ada seseorang yang mana melepas sepatunya padahal dalam keadaan dia tidak batal wudunya. Apa yang dia lakukan dan bagaimanakah hukum dari wudunya? Jadi orang tersebut tidak batal sejatinya, tetapi melepas sepatunya, entah sebab apa, nggak tahu sebabnya. Intinya dia melepas sepatu. Sebagaimana telah kita ketahui tadi, melepas sepatu itu membatalkan membasuh khuf, kan gitu. Maka apakah melepas sepatu itu juga akan memberikan dampak batalnya wudunya? Inilah yang menjadi pembahasan. Maka di sini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, kalau kita mau melihat merujuk
perkara yang mana berkaitan dengan orang yang melepas sepatu apakah membatalkan wudu, maka di sini para ulama memang berbeda pendapat. Di antara pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya orang yang melepas sepatunya berarti orang tersebut wajib mengulangi wudunya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat di antara Imam An-Nakhai wal Auza'i wa Ahmad wa Ishaq wa Syafi'i fil Qadim dan yang lainnya. Jadi pendapat yang pertama mengatakan orang yang melepas sepatunya wajib mengulangi wudunya. Pendapat yang kedua mengatakan orang yang melepas sepatunya, maka apa yang dia lakukan? Anjaksil qadamaihi faqat, hanya membasuh kakinya saja. Wa hadha madhhabu Tsauri wa Abu Hanifah wa ashabuhu wa Abi Tsaur wal qaul jadid Syafi'i. Ini pendapat kedua. Pendapat yang ketiga mengatakan an yaksil qadamaihi faur khal'ihi, segera membasuh sepatunya, membasuh kakinya segera. Fa in ta'akhkhara a'adal wudu, kalau misalkan lama dari itu maka apa terjadi? Batal wudunya. Misalkan melepasnya sekarang, kok nanti ditunggu nanti baru dibasuh, maka batal wudunya. Ini pendapat yang ketiga. Adapun pendapat yang keempat, laisa alaihi wudu wala ghuslu qadamai. Pendapat yang keempat mengatakan tidak wajib baginya wudu dan juga tidak wajib baginya untuk membasuh kakinya. Ya. Jadi pendapat pertama tadi mengatakan wajib wudu. Yang kedua hanya nyuci kaki. Setelah dilepas cuci kakinya. Entah itu masanya panjang atau tidak panjang. Pendapat yang ketiga mengatakan nyuci kakinya wajib segera langsung, jangan tunggu nanti. Tunggu nanti membatalkan wudu. Pendapat yang terakhir mengatakan bahwasanya orang yang melepas khufnya atau sepatunya sejatinya tidak memberikan dampak apapun kepada wudunya. Enggak harus mengulangi wudunya dan enggak harus juga mencuci kakinya. Wudunya tetap. Yang batal hanya membasuhnya saja. Tetapi kaitan wudunya itu tidak batal. Inilah pendapat yang kuat. Pendapat ini riwayah An-Nakhai wa bihi qala Hasan Basri wa Atha wa Ibnu Hazm wa ikhtarahu An-Nawawi wa Ibnu Al-Munzir wa Ibnu Taimiyah. Ya, di antara ulama mengatakan bahwasanya pendapat inilah yang kuat. Bahwasanya melepas sepatu itu tidak ada efeknya, tidak ada dampaknya dengan yang namanya batalnya wudu. Maka jangan khawatir. Ketika kita sudah misalkan sudah setengah hari mengusap sepatu, tahu-tahu kita lepas, wudu kita tetap ada. Enggak wajib kita wudu. Yang wajib kalau memang kita wudu ialah nanti basuh kaki, itu wajibnya. Tapi kalau kita nggak batal, nggak perlu wajib wudu. Ini berkaitan dengan membasuh apa tadi? Berkaitan dengan melepas sepatu. Apakah membatalkan wudu? Itu diantara pendapat para ulama. Tetapi yang pendapat yang kuat ialah bahwasanya melepas sepatu tidak membatalkan wudu, tidak memberikan dampak ataupun efek kepada wudu yang kita miliki. Selanjutnya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa Ala. Perkara yang selanjutnya ialah berkaitan dengan bagaimanakah mengusap yang namanya kaos kaki. Inilah kajian kita yang selanjutnya. Bagaimanakah hukumnya mengusap kaos kaki? Bolehkah kita untuk mengusap kaos kaki ketika berwudu? Maka di sini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, berkaitan dengan mengusap kaos kaki
Maka lagi dan lagi para ulama memang berbeda pendapat. Ada di antara mereka mengatakan bahwasannya mengusap kaos kaki maka hukumnya tidak boleh. Itu di antara pendapat yang pertama. Jadi pendapat yang pertama madhab Abu Hanifah, wa Malik, wa Syafi'i dan yang lainnya mengatakan bahwasanya membasuh kaos kaki itu hukumnya tidak diperbolehkan ketika berwudu. Dasarnya apa? Dasarnya ialah karena yang namanya kaos kaki itu bukan sepatu. Maka jangan, kalau memang dia bukan sepatu, ya jangan samakan dengan sepatu. Ini pendapat jumhur, mayoritas para ulama. Maka Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Malik, mereka berpendapat tidak sahnya membasuh kaos kaki. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bolehnya membasuh kaos kaki. Jadi di antara Imam Hanabilah atau Imam Ahmad mengatakan bolehnya membasuh kaos kaki. Tetapi ini pun juga terbagi menjadi dua. Ada yang mengatakan bolehnya membasuh kaos kaki itu kalau tebel, kan gitu. Kalau dia nggak tebel, tipis, ngerembes intinya ke airnya tadi, ketika diusap merembes ke kulit, maka tidak sah untuk dibasuh. Jadi antara syarat untuk membasuh, dan ini diantara para ulama mengatakan bolehnya, yang mengatakan boleh untuk membasuh kaos kaki ialah wajib kaos kakinya tebel. Kalau tipis maka tidak diperbolehkan. Jadi wajib tebel. Kalau tipis dia tidak diperbolehkan. Di antara dalil yang mengatakan atau bolehnya mengusap kaos kaki, hadis Al-Mughirah ibn Syu'bah, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a wa masaha ala jawrabaini, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berwudu dan beliau pernah membasuh dua kaos kakinya. Maka dari hadis ini, walaupun saya katakan hadis ini memang diperselisihkan oleh para ulama. Kalaulah hadis ini, misalkan hadis ini sahih, sepakat para ulama, maka jumhur tadi, Imam Syafi'i dan yang lainnya otomatis mengatakan sah untuk dibasuh. Tetapi gara-gara mereka semua mengatakan hadis ini lemah, tidak bisa dijadikan dalil, maka mereka berpendapat tidak ada yang namanya membasuh kaos kaki. Tetapi hadis ini pun disahihkan oleh banyak ulama yang lainnya. Di antaranya Syekh Albani, beliau mengatakan sahahahu hadzal hadis. Jadi Syekh Albani mensahihkan hadis ini. Berarti hadis ini bisa dijadikan dalil bolehnya membasuh kaos kaki. Ini hadis yang pertama. Hadis yang selanjutnya juga dikatakan bahwasanya annahu qad qala bil masyi al jawrabaini min as-sahabah ahada asyara sahabiyan minhum Umar. Jadi pada dulu zaman sahabat 11 para sahabat dulu, mereka semua biasa membasuh kaos kaki mereka, dan tidak ada yang memungkiri perbuatan mereka. Jadi para sahabat dulunya, diantaranya Umar dan juga anaknya Abdullah wa Ali wa Ibnu Mas'ud wa Anas wa ghairuhum, mereka semua dulunya mengusap kaos kaki. Lagi dan lagi saya katakan, cuaca kita dengan sana itu beda. Dulu di sana memang dinginnya, kalau dingin luar biasa. Maka dengan adanya rukhsah boleh mengusap tadi, alhamdulillah mereka semua bisa gunakan. Jadi kalau cuaca di Arab itu kalau dinginnya luar biasa, kalau panasnya luar biasa.
Maka kalau di Arab itu biasa, yang namanya di rumah itu ada pemanas, ada pendingin. Kalau musim panas airnya didinginkan. Kalau nggak didinginkan, panasnya luar biasa. Sudah seperti kayak air mendidih. Nggak mungkin kita langsung mandi. Kenapa? Panasnya luar biasa. Begitupun kalau dingin pun juga luar biasa. Nggak mungkin kita langsung mandi. Maka ada yang namanya pemanas. Maka dari sini kemudahan yang Allah berikan kepada mereka, baik mengusap khaufnya atau kaos kaki tadi, ini menjadi kemudahan yang Allah berikan kepada mereka. Ini diantara dalil yang selanjutnya, bahwasanya bolehnya membasuh kaos kaki. Selanjutnya hadis yang lain, ra'aitu Anas ibn Malik ahdasa fa ghasala wajhahu wa yadayhi wa masaha ala jawrabaini min suf. Jadi saya pernah melihat Anas ibn Malik itu batal wudunya. Selanjutnya beliau membasuh, mencuci mukanya dan tangannya, wa masaha ala jawrabaini min suf. Beliau mengusap kaos kakinya yang terbuat dari kain wol, dari benang. Faqultu atamsahu alaihima, apakah engkau mengusap atas dua kaos kaki tadi? Qala innahuma khaffani walakin min suf. Itu termasuk ya kayak saya sepatu bahasa dia, tetapi dia terbuat dari suf atau dari apa? Kain wol. Maka dari sini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa ala, di sini di antara dalil-dalil yang menyatakan bahwasannya bolehnya membasuh kaos kaki ketika kita berwudu. Tetapi dengan catatan kalau bisa kaos kakinya harus yang tebal, jangan yang tipis. Apalagi yang sudah bolong. Kalau bolongnya kecil kayak sepatu tadi, bolongnya kecil, maka para ulama mengatakan masih mungkin untuk dibasuh. Bolongnya kecil itu mungkin dibasuh. Para ulama masih membolehkan. Tetapi kalau sudah sepatunya bolongnya besar, maka para ulama mengatakan tidak boleh lagi membasuh sepatu tersebut. Selanjutnya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa ala, perkara yang selanjutnya ialah idza tawaddu'a thumma labisa jawrabaini. Jadi orang-orang yang menggunakan kaos kaki tadi ada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama ialah ketika dia berwudu, kemudian dia menggunakan dua kaos kaki saking dinginnya. Maka dia menggunakan dua kaos kaki. Maka ketika menggunakan dua kaos kaki, maka ketika dia batal an yamsah 'alal a'la minhuma, hendaklah membasuh yang paling atas. Berarti yang kedua yang dipakai. Satu dipakai, dua. Maka yang kedua itulah yang dibasuh. Itu kalau pakai dua. Selanjutnya idza tawaddu'a wa labisa jawrabaini. Ketika wudu kemudian memakai dua kaos kaki, summa masaha alaihima, kemudian membasuh keduanya, wa nazal a'la ba'dal masah, kemudian melepaskan yang kedua. Misalkan pakai dua tadi kan, saking dinginnya, wah ini udah gak dingin, buka satunya. Jazalahu itmamul muddah bil masih 'alal asfal, maka boleh masih lanjut membasuhnya yang kedua. Paham sampai sini ya? Jadi misalkan pakai dua tadi, pakai dua, setelah itu dilepas satunya. Maka ketika dilepas satunya seperti sejatinya melepas tadi kan membatalkan kan begitu. Tetapi gara-gara menggunakan dua tadi, maka ketika satunya dilepas, maka masih boleh melanjutkan apa tadi? Membasuh atas kaos kakinya. Masih boleh. Berbeda kalau dua-duanya dilepas. Kalau dua-duanya dilepas otomatis batal mengusap kaos kaki.
Tetapi kalau hanya satu saja yang dilepas, tahu-tahu batal, maka boleh mengusap yang kedua. Tapi kalau dua-duanya masih, maka usap yang paling atas atau yang kedua. Selanjutnya, idza tawaddu'a wala bisa jawroban, ketika berwudu tahu-tahu menggunakan satu kaos kaki, walam yahdus hatta labisa alaihi akhar, dan dia enggak batal. Setelah enggak batal, tahu-tahu dia pakai lagi, dia nambah berarti kan, masaha ala ayyihi masya, jadi boleh dia membasuh dari keduanya. Ini hampir sama dengan yang pertama. Selanjutnya, idza tawaddu'a wala bisa jawruban wahidan, ketika dia berwudu menggunakan satu kaos kaki, wa masaha alaihi, kemudian mengusapnya, tsumma labisa alaihi akhar, fa in kana 'ala taharah sahha an yamsah 'alal a'la, jadi boleh membasuh yang paling atas. Intinya, kalau memang memakainya masih dalam keadaan bersuci, maka masih aman. Yang enggak aman itu ketika memakainya sudah batal, maka itu yang tidak diperbolehkan. Maka dari sini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, ini diantara perkara-perkara yang mana berkaitan dengan membasuh kaos kaki. Dan perlu diketahui bahwasanya hukum-hukum yang terkait dengan sepatu tadi itu sama dengan hukum yang terkait dengan kaos kaki. Di antara syarat-syaratnya tadi kan, pertama dipakai harus suci dulu. Terus jangan perkara yang haram, jangan dibuat dari yang najis, terus jangan dari harus pakai di waktunya, dan yang lainnya. Begitu juga batalnya pun sama, nggak boleh dilepas, ya, nggak boleh ada hadas besar dan yang lainnya. Intinya masalah yang mana berkaitan dengan mengusap kaos kaki sama dengan mengusap sepatu. Maka dari sini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, ini di antara perkara-perkara yang mana dijelaskan oleh Allah SWT dan juga Rasulnya berkaitan dengan membasuh. Baik membasuh sepatu, kalau membasuh sepatu muttafaqun alaih, sepakat di antara para ulama boleh membasuhnya. Enggak ada yang berselisih, ya, membasuhnya. Yang berselisih itu ialah hanya afdol dan tidaknya, ini mana yang afdol itu aja. Tapi kalau bolehnya semua sepakat boleh. Tetapi kalau yang namanya kaos kaki ini menjadi khilaf para ulama. Jumhur mengatakan tidak boleh, tetapi ulama lain mengatakan boleh. Kenapa? Dengan dalil yang telah kita baca. Walaupun kita katakan hadis tersebut dilemahkan ulama yang mengatakan tidak boleh membasuh kaos kaki. Tetapi ulama yang lainnya mengatakan hadis ini sahih dan bisa dijadikan hujjah. Intinya boleh mengusap kaos kaki dengan catatan kalau bisa kaos kakinya tebal, jangan tipis. Maka dari sini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua di antara hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang selalu beristiqomah dalam rangka mencari ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala, sehingga ilmu-ilmu yang kita miliki ini nantinya akan menghiasi amalan-amalan kita, dan amalan-amalan kita semua akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan balasan yang terbaik dengan surga dan juga ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yumkin hadza minni aqulu astaghfirullah li wa lakum. Salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh.